Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi ini terdiri dari daratan dan lautan yang terbentang sangat luas. Berdasarkan penelitian para ahli, bumi ini diperkirakan memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. 70%-nya adalah lautan dan 30%-nya adalah daratan yang luasnya hanya sekitar 149 juta km persegi. Para peneliti berspekulasi bahwa manusia telah 90% menjelajahi daratan sedangkan lautan hanya sekitar 57,8% saja. Hal ini berarti masih banyak tempat-tempat yang belum terjamah manusia. Tentunya di luar sana masih ada tempat-tempat misterius dan bahkan sama sekali belum pernah terpecahkan mengenai keberadaannya. Misalnya, tempat keluarnya Dajjal menjelang kiamat. Tentunya hal ini sangat menarik untuk dibahas. Apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu dari tempat yang tertera dalam Al-Quran dan hadis? Simak dan tonton video ini sampai habis. Inilah 5 tempat misterius di bumi dalam Al-Quran yang belum ditemukan sampai sekarang. Apa saja? Satu, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi. Sehingga siapapun yang meminum air tersebut maka ia akan hidup selamanya hingga hari kiamat, atau jika ia memohon kepada Allah untuk diwafatkan. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam Al-Quran telaga ini disebut berada di tempat terbitnya matahari, dalam artian tempat tersebut berada di sebelah timur, namun hingga kini belum ada yang dapat menemukan telaga tersebut. Dikisahkan Nabi Hidras dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama 12 tahun. Dikatakan tempat itu gelap, namun tidak seperti malam hari melainkan gelap karena dipenuhi kabut asap. Dua, Istana Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah sosok orang terkaya sebenarnya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku, sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat Syot ayat 35. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman sekarang sudah tidak ada lagi alias sudah runtuh dan yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi bangunan ini dinamai kuil Wailing Wall atau yang biasa dikenal, tembok ratapan. Pada tahun 2005 seorang arkeolog bernama Ailat Nazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang dinamakan struktur batu melangkah. Maka karena ditemukan benda-benda itu mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa yang akhirnya memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia karena ditakutkan, dari penggalian itu akan merobohkan Masjidil Aqsa. Lalu 2 tahun kemudian di tahun 2007 ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa walaupun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur. Para ahli sejarah yakin kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat. Tiga, Pulau Dajjal. Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubro. Jika Dajjal telah muncul maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Dia dipenjarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasah. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan, hadits yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya secara pasti bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Selain itu, tersebar kabar juga bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain. Selain di Pulau Socotra ini banyak orang yang mengaitkan tentang Pulau Socotra ini sebagai Pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal berada di segitiga Bermuda. 4. Tembok Yajuj Majuj. Yajuj dan Majuj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat.
Sedangkan keberadaan Yajuj dan Majuj dihalang oleh sebuah tembok yang kokoh dibangun oleh Raja Zulkarnain. Kisah misteri tembok besi raksasa yang dibuat Raja Zulkarnain tak lepas dari keberingasan Yajuj dan Majuj, kaum perusak bumi. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93-97, bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Dikisahkan Yajuj dan Majuj merupakan manusia yang juga keturunan dari Nabi Adam AS. Keberadaan tembok besi yang dibuat Zulkarnain, hingga kini juga masih tertutupi tabir. Namun tak sedikit yang mempercaya lokasi tembok Yajuj dan Majuj di antara Samarkand dan India ini sama seperti yang diungkapkan Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, yaitu di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. 5. Jabal Kaf atau Gunung Kaf. Gunung Kaf diceritakan saat Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj dari Sidratul Muntaha di lapis langit ketujuh. Di tengah perjalanan, baginda Nabi Muhammad SAW melihat panorama yang sangat indah dari Jabal Kaf. Tampak sinar biru langit sehingga membuat Nabi Muhammad SAW terpesona dengan keindahan Jabal Kaf. Rasulullah SAW kemudian mengajak malaikat Jibril alaihi salam mengunjunginya. Dan ternyata, sinar biru itu adalah gundukan gunung besar, bernama Jabal Kaf atau Gunung Kaf. Al-Alusi seorang ahli tafsir Quran mengilustrasikan Jabal Kaf sebagai gunung yang tak nampak oleh mata biasa. Jabal Kaf adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Ibnu Ashur mengatakan, jika warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Kaf. Di dalam Al-Quran sendiri, Jabal Kaf diabadikan dalam surat Kaf. Namun, sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Demikianlah 5 tempat misterius di bumi dalam Al-Quran yang belum ditemukan sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab.